Nabi Muhammad tinggi pekerti. Pekerti itu adalah akhlaknya yang begitu sangat agung dan teristimewa. Tidak ada lagi yang mampu untuk memuja-muji daripada Sayyidina Muhammad. Kenapa demikian? Karena Allah telah memujinya dalam Al-Quranul Karim, wa innaka la'ala khuluqin habis sudah. Kalau Allah sudah muji, tidak ada lagi yang mampu buat muji. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam betul-betul berada di atas budi pekerti yang agung. Disebut khuluqin azim, tidak akhlak tapi khuluq, mencakup seluruhnya sudah. Apapun juga sudah ada sama dirinya Rasulullah SAW. Bahkan ada sebutan akhlakul karimah, ada sebutan akhlak yang agung, akhlak yang mulia, lantaran Sayyidina Muhammad SAW. Semuanya Anbiya Mursalin alaihi wassalam mengajarkan akhlak kepada umat-umatnya. Tapi belum sempurna akhlak-akhlak tersebut. Oleh karenanya Sayyidina Muhammad SAW beliau mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Karena apa? Kenapa liutammima, untuk menyempurnakan? Karena memang Anbiya Mursalin alaihi wassalam yang terdahulu sudah memberikan pelajaran tentang akhlak. Tapi akhlak ini pun tidak akan pernah menjadi mulia kalau tidak ada wujudnya Hadratul Rasul Sayyidina Muhammad SAW. Akhlak ini bukan pada pribadi seseorang, belum. Tapi akhlaknya sendiri, sebutan akhlaknya sendiri tidak akan pernah bisa menjadi mulia kalau tidak ada Sayyidina Muhammad SAW. Paham maksudnya? Jadi pertama bukan pada diri pribadi manusia-manusianya, tapi sebutan akhlakul karimahnya tidak mungkin ada kalau belum adanya Sayyidina Muhammad SAW. Jadi yang menyebabkan ada akhlak mulia adalah karena adanya Nabi yang mulia. Ada akhlak yang agung karena adanya Nabi yang agung. Paham toh? Ikutin akhlaknya, budi pekertinya Rasulullah SAW. Kalau kita mau ikutin akhlak Rasulullah SAW, sudah selamat kita dunia wal akhirah. Tinggi pekerti, nggak bisa dah kita lagi mau muji-muji apa, nggak bisa, karena Allah sudah memujinya. Nah makanya tadi yang kita baca dalam kitab Burdah lisan Imam Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, beliau mengatakan, wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifani. Wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin, wansub, nisbatkanlah, haturkanlah kepada zatnya Rasulullah SAW min syarafin, daripada segala kemuliaan-kemuliaan. Ente mau nisbatkan Rasulullah sebagai kemuliaan apapun. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min izami, dan nisbatkanlah kepada kadar derajatnya Rasulullah ma syi'ta min izami, dari semau ente daripada keagungan. Ma syi'ta, semau ente daripada keagungan. Ente mau nisbatkan keagungan dan kemuliaan Rasulullah semua ente, tetap nggak bisa. Wah begitu besar izam itu, atau izam itu boleh dikatakan agung, boleh dikatakan besar. Andai kata, ya Allah, itu gunung begitu besar,
maka kadarnya Rasulullah sebesar gunung tersebut. Boleh. Bahkan kalau kata saya, itu salah orang menyamakan kadar Rasul dengan kadar gunung. Tetap besarnya gunung tidak dapat mengungguli besar kadarnya Rasulullah SAW. Tuh yang dimaksud wansub ila dzati ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idami. Itu yang dimaksud. Terserah ente mau nisbatkan dengan apapun, terserah, tetap nggak akan bisa. Lihat, fa inna fadla Rasulillah laisa lahu, maka sesungguhnya keutamaannya Rasulullah laisa lahu haddun, tidak ada batasannya, tidak dibatasi. Laisa lahu haddun, tidak akan pernah bisa dibatasi. Nggak bisa, nggak ada batasannya. Ente mau bilang tetap keluar batas, tetap nggak bisa. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fa yu'ribu ya natigun bifami, yang mana tidak bisa diucapkan dengan mulut-mulut siapapun juga, yang tidak bisa diucapkan oleh mulut-mulut siapapun juga. Jadi silakan ya kita memuji-muji Rasulullah dengan seagung-agungnya, selagi tidak seperti an-nasara fi nabiyihim, yaitu dengan nabi-nabi mereka yang mengatakan Nasrani itu bahwasanya Nabi Allah Isa alaihi salam sebagai Tuhannya, sebagai anak Tuhannya. Kalau tidak dinisbatkan kepada Tuhan bahwa Rasulullah adalah Tuhan, itu haram. Selebihnya boleh, hanya mengata apa juga boleh. Da' madda'athun nasara fi nabiyihim, tinggalkanlah apa yang dikerjakan oleh kaum-kaum Nasara kepada nabi mereka semua, ya, dengan pujian yang keterlaluan sampai-sampai ya menganggap nabinya sebagai Tuhan. Nah itu yang nggak boleh. Nah ini Wahabi kalau dengarnya melintir nih, ya. Nggak boleh muji nabi. Nabi nggak senang dipuji. Saya bilang nabi punya pemuji, nabi punya pemuji ahli syair yang khusus tiap hari muji nabi. Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, tiap hari saat ketemu ya Rasulullah, wajhaka kal qamar yatala'la bin nurillah. Tuh begitu tiap hari. Sampai Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu muji, nanya, wahai Rasulullah, aku ingin memujimu, apakah senang apabila engkau saya puji? Silahkan puji aku. Dipuji Rasulullah. Menurut apa Rasulullah mengatakan, wahai Sayyidina Hamzah, sampai engkau mati tidak akan ada yang tanggal gigimu barang satu juga. Didoain, nggak ada yang tanggal, nggak ada yang copot. Benar, sampai meninggal nggak ada yang copot satu gigi juga. Doanya Rasulullah. Puji. Nah Allah saja muji, masa kita nggak mau muji? Ya. Tapi bagaimana pujian kita nggak mungkin bisa mencukupi. Ya, karena tadi itu fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fa yu'ribu natigun bifami. Nggak bisa, udah. Nggak bisa lagi itu ucapan. Karena apa? Allah sudah memuji, wa innaka la ala khuluqin azim. Wa ala tafannul wasifina bi wasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Kata Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, wa ala tafannul wasifina bi wasfihi, yaitu dari segala cabang-cabang ilmu apapun yang ingin mensifatkan sifat keagungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yafna zaman wa fihi ma lam yusafi, sampai zaman ini binasa, tetap saja sifat keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah bisa disifatkan, tidak akan pernah bisa digambarkan, tidak akan pernah bisa dituliskan, tidak akan pernah bisa diucapkan. Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala tafadhulil wasifina bi wasfihi. Dan dari segala cabang-cabang ilmu, mau profesor manapun, mau bahkan wali-wali manapun yang ingin mensifatkan sifatnya Rasulullah, keagungannya Rasulullah, yafna zaman, sia-sia, zaman akan binasa.
wa fihi ma lam yusafi. Zaman sudah binasa, sampai saat itu juga tidak bisa wa fihi ma lam yusafi, tidak bisa juga disifatkan daripada keagungan kemuliaan hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi begitulah, dari sangat tinggi budi pekertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.